teman-teman, perkenalkan saya Rizka Pradana Syafi'ah dari Prodi PAI kelas 3E dengan mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran. Baik, di sini saya akan membahas tentang teori belajar. Nah, teori belajar yang saya angkat adalah teori belajar behavioristik dalam proses pembelajaran. Bagaimana keterangannya? Mari kita simak. Nah, sebelumnya teman-teman pernah nggak sih ngerasa belajar itu berat banget, susah banget, bingung banget, bahkan kayak bosan banget gitu? Nah, setelah memahami teori belajar yang satu ini, teman-teman akan dijamin deh nggak akan lagi bingung, nggak akan lagi bosan, apalagi merasa berat banget merasakan belajar. Mau tahu apa itu teori yang akan kita bahas hari ini? Yuk, sama-sama kita simak. Proses belajar pada hakikatnya adalah kegiatan mental yang tidak tampak. Artinya, proses perubahan pada diri seseorang yang sedang belajar tidak dapat disaksikan dengan jelas, tetapi dapat dilihat dari gejala-gejala perubahan pada perilaku peserta didik itu sendiri. Penggunaan teori belajar dengan langkah-langkah pengembangan yang baik serta materi maupun desain pesan yang baik akan memudahkan peserta didik dalam memahami proses belajar itu. Nah, sebelum kita masuk pada intinya, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu teori belajar sendiri? Nah, jadi teori belajar adalah gabungan prinsip yang saling berhubungan dan penjelasan atas sejumlah fakta serta penemuan yang berkaitan dengan peristiwa belajar itu sendiri. Nah, teori belajar yang menekankan perubahan perilaku pada siswa biasa disebut dengan teori behavioristik. Jadi teori behavioristik ini merupakan suatu perubahan perilaku yang diamati dari interaksi terhadap lingkungan. Nah teman-teman, setelah kita tahu apa sih teori belajar behavioristik itu, nah sekarang kita masuk kepada ciri-ciri teori behavioristik itu sendiri. Nah, ada yang pertama nih, teori behavioristik itu ternyata berfokus pada tindakan. Jadi, teori ini lebih tertarik pada apa yang dilakukan seseorang daripada apa yang dipikirkan. Memasuki ciri yang kedua, yakni semua tindakan berawal dari refleks. Jadi teori ini percaya teman-teman bahwa semua tindakan kita yang baik yang kompleks sekalipun itu sebenarnya berawal dari refleks sederhana. Jadi teman-teman, teori behavioristik ini menekankan pentingnya peran lingkungan dan peran pendidikan dalam membentuk perilaku manusia. Seperti contohnya tanah liat. Jadi kita punya tanah liat nih, tanah liat yang mudah dibentuk sedemikian rupa menjadi bentuk apapun sesuai dengan pengalaman dan pelajaran. Tokoh-tokoh teori behavioristik. Yang pertama, John B. Watson. John B. Watson adalah seorang psikolog yang berpendapat bahwa perilaku manusia dapat dipelajari dan dapat diubah. Teori behavioristik menurut Watson ini memberikan kita pandangan yang sederhana, namun tetap efektif dalam bagaimana kita belajar dan berperilaku. Lingkungan sangat penting. Watson berpendapat bahwa lingkungan ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku kita. Nah, contohnya saja ketika kita berada di lingkungan orang-orang yang sedang marah atau emosi, kita mungkin akan terbawa emosi juga.
Watson juga percaya bahwa hukuman dan hadiah sangat berpengaruh untuk membentuk perilaku kita. Seperti contohnya ketika kita melakukan sesuatu dan menghasilkan hadiah, maka kita cenderung akan mengulanginya. Nah, maka sebaliknya, jika kita mendapatkan hukuman atau dihukum, maka sebaik mungkin dan sebisa mungkin kita menghindari perilaku itu agar tidak terjadi hal yang sama. Watson tidak terlalu tertarik atas apa yang dipikirkan oleh seseorang. Ia hanya berfokus pada apa yang bisa ia amati secara langsung. Jadi menurutnya, jika kita ingin memahami seseorang, maka kita cukup mengamati apa yang ia lakukan, bukan apa yang ia pikirkan. Tokoh yang kedua ada Ivan Pavlov. Nah, Pavlov adalah seorang ilmuwan dari Rusia yang melakukan percobaan terkenalnya dengan anjing. Ia ingin mengetahui bagaimana anjing belajar untuk mengeluarkan air liurnya. Lalu, Pavlov membunyikan bel setiap kali ia akan memberi makan pada anjing tersebut. Lama-kelamaan, anjing mengaitkan bel yang dibunyikan Pavlov terhadap makanan. Setelah beberapa kali percobaan, anjing mulai mengeluarkan air liur hanya dengan mendengarkan bel tanpa melihat makanan. Nah, artinya anjing telah belajar mengasosiasi bunyi bel terhadap makanan. Artinya, anjing telah mengasosiasikan bunyi bel dengan makanan. Eksperimen Pavlov merupakan eksperimen yang sangat terkenal dalam sejarah psikologi, di mana menunjukkan bahwa pembelajaran bisa terjadi secara tidak sadar dan bahwa lingkungan sangat berpengaruh besar terhadap perubahan perilaku kita. Tokoh teori behavioristik yang ketiga, Skinner. Nah, Skinner berpendapat bahwa semua perilaku bisa dipelajari. Berbeda dengan Pavlov, Skinner melakukan eksperimen dengan memasukkan tikus ke dalam kotak khusus, yang dimana tikus akan belajar untuk menekan tuas agar bisa mendapatkan makanan. Ini menunjukkan bahwa kita bisa melatih makhluk hidup untuk dapat melakukan sesuatu dengan memberikan hadiah. Contoh sederhana, bayangkan ada seorang anak laki-laki yang selalu mendapatkan pujian karena selalu membantu ibunya untuk membersihkan rumah. Lama-kelamaan, anak tersebut akan tahu jika ia dipuji atas pekerjaannya itu. Ini adalah contoh bagaimana hadiah dapat mempengaruhi perilaku. Nah, terus bagaimana sih cara penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran? Yang pertama, ulangi terus-menerus agar siswa mampu menguasai materi. Semakin siswa mengulang sesuatu, maka akan semakin mahir dan akan semakin menjadi. Yang pertama, teori ini sangat mudah diterapkan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kita bisa dengan mudah melihat hasil dari teori ini, yakni dengan melihat perubahan perilaku-perilaku dari peserta didik. Teori ini hanya berfokus pada apa yang dilakukan daripada apa yang dipikirkan. Jadi guru hanya memperhatikan apakah siswa mampu mengerjakan soal atau tidak, tanpa menanyakan bagaimana cara mereka berpikir untuk mengerjakan soal tersebut. Selain kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, kira-kira apa sih kekurangan dari teori behavioristik? Baik, yang pertama, teori behavioristik tidak mempertimbangkan faktor-faktor dari proses pembelajaran itu sendiri, seperti minat, kreativitas siswa, ataupun bakat sekalipun. Yang kedua, kurang menekannya proses berpikir.
Jadi pada teori ini lebih terfokus pada proses menghafal daripada memahami konsep. Dalam memahami teori belajar ini, harapannya kita bisa lebih baik dalam memahami diri sendiri maupun orang lain, serta dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif. Nah teman-teman, bagaimana pembahasan kita hari ini? Sangat menarik bukan? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe pada channel ini. Terima kasih.